kelompok kami. Saya Regina Valeria dengan NIM akhir 064. Saya Deni Widayati dengan NIM akhir 106. Saya Ratneka Rahayu dengan NIM akhir 113. Saya Ulfa Eka Mayansari dengan NIM 061. Saya Daniela Kalista dengan NIM akhir 084. Dan saya Muhammad Lutfi Abdullah Isdoha dengan NIM akhir 074. Kali ini, kelompok kami akan melakukan identifikasi penyakit-penyakit yang ada pada tanaman cabai yang ada di daerah Wedomartani. Luas lahan pertanaman cabai ini adalah 200 meter persegi dengan banyaknya tanaman cabai yaitu 200 tanaman. Yang pertama adalah penyakit mosaik pada cabai yang merupakan salah satu penyakit penting yang disebabkan oleh virus dan dapat menular dari tanaman sakit ke tanaman sehat melalui vektor. Gejala mosaik yang terjadi pada tanaman cabai umumnya disebabkan oleh beberapa patogen virus yaitu Cucumber mosaic virus, Chili Phenol Mottle virus, dan Tobacco mosaic virus. Gejala yang ditimbulkan oleh virus mosaik adalah tulang daun muda dekat pucuk tampak berubah warna, jaringan dekat tulang daun yang tadinya hijau berubah menjadi kuning dan belang-belang, kadang-kadang timbul penebalan yang tidak merata atau berlebihan pada helaian daun, daun dan bunga yang terbentuk tidak normal. Pada cabai, daun-daun akan mengecil dan mengeriting. Buah yang terbentuk pun tidak normal. Pengendalian penyakit mosaik pada cabai dapat dilakukan dengan mengendalikan hama vektornya yaitu kutu daun. Jadi pengendalian dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida yang berbahan aktif fipronil atau proteofos secara bergantian. Selain itu dapat menggunakan larutan minyak mimba murni dengan sabun lalu disemprotkan pada tanaman. Selain hama, gulma juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya serangga vektor, maka gulma harus dijaga agar tetap terkendali. Apabila penyakit mosaik masih sedikit dapat dilakukan dengan mengambil tanaman yang terinfeksi, kemudian dibakar namun kurangi menyentuh tanaman. Tangan dapat menjadi perantara patogen virus dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Jadi tidak ada pengendalian yang benar-benar efektif untuk penyakit mosaik. Maka dari itu jangan lupa untuk pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan varietas cabai yang unggul. Penyakit selanjutnya adalah penyakit busuk batang. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Phytophthora capsicum. Gejala serangannya yaitu tampak bercak coklat pada batang. Penyakit busuk ini menyebar melalui spora cendawan yang terbang bersama angin, aliran air hujan, ataupun perantara peralatan yang digunakan oleh petani. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan menggunakan benih atau bibit yang berkualitas dan tahan terhadap cendawan Phytophthora. Oke, selanjutnya bercak Scospora daun. Gejalanya meliputi selama tahap awal infeksi bercak-bercak yang menyerupai lingkaran berwarna kecoklatan dengan titik pusat abu-abu muda dan tepian berwarna coklat kemerahan muncul pada daun. Selanjutnya berkembang menjadi bercak-bercak coklat bundar besar hingga berukuran 1,5 cm yang membentuk cincin konsentris gelap yang tumbuh di sekitar titik pusat yang berwarna keputihan. Cincin gelap tebal dan lingkaran kuning ini mirip mata katak. Yang selanjutnya akan menyatu membentuk luka daun yang lebih besar. Titik pusat yang berwarna putih kadang nampak kering dan pecah, seperti bekas lubang tembakan. Pada tahap infeksi selanjutnya, daun menguning dan layu atau berguguran membuat buah terpapar sinar matahari langsung. Nah, penyakit ini disebabkan oleh Cercospora capsicum yang merupakan jamur patogen tanaman yang terdapat di dalam atau di sekitar biji, di tanah dan juga pada sisa-sisa tanaman yang terinfeksi. Dapat menyebar melalui percikan air, curah hujan, angin, dan melalui kontak daun ke daun dan melalui peralatan kerja maupun pekerja. Infeksi dapat terjadi melalui penetrasi langsung ke daun dan lebih mudah terjadi pada daun yang basah berkepanjangan. Berikut ini adalah cara pengendalian penyakit bercak daun Cercospora pada tanaman cabai. Langkah-langkah pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu melakukan rotasi tanaman yang tidak sejenis. Yang kedua, membuat varietas tahan penyakit bercak daun. Yang ketiga, menggunakan mulsa plastik di musim hujan. Yang keempat, pengendalian gulma secara baik. Yang kelima, membuat bedengan lebih tinggi di musim hujan. Yang keenam, membuat sistem drainase yang baik. Yang ketujuh, pengaturan jarak tanam yang tidak terlalu rapat. Yang kedelapan, pengelolaan lahan yang baik. Dan yang kesembilan, penyemprotan fungisida.
penyakit ini disebut penyakit antraknosa. Nah, penyakit antraknosa ini disebabkan oleh jamur Colectoticrum aquatum. Nah, itu dapat menyerang pada cabai yang masak maupun yang masih muda. Nah, gejalanya yang seperti dilihat ini pada buah terdapat tanda bercak melingkar cekung itu berwarna coklat. Nah, bercak tersebut itu lama-kelamaan akan meluas. Nah, menjadikan buah itu busuk, kering, dan jatuh. Nah, penularan penyakit antraknosa ini dapat disebabkan oleh hembusan angin, alat pertanian, percikan air hujan, ataupun manusianya. Nah, jadi bisa dicegah atau pengendaliannya itu dengan menggunakan mulsanya itu hitam perak. Nah, jadi mulsanya itu sinar matahari yang dipantulkan itu pada bagian bawah permukaan menyebabkan kelembapan itu tidak terlalu tinggi. Nah, selain mulsa itu bisa gunakan dengan jarak tanam yang agak lebar. Nah, ditanamnya itu secara zigzag agar mengurangi kelembapan dan sirkulasi udaranya itu cukup lancar. Kemudian ada benih. Jadi kita pilih benih bibit yang sehat atau berkualitas. Selanjutnya yaitu perhitungan insidensi tanaman cabai. Hasil pengamatan, luas lahan tanaman cabai 200 meter persegi. Jumlah tanaman pada petak 200 tanaman. Jumlah sampel 10% dari jumlah tanaman pada petak, yaitu 10% dikali 200 sama dengan 20 sampel. Selanjutnya jarak tanam 70 cm dikali 30 cm. Selanjutnya perhitungan insidensi penyakit. Yang pertama penyakit bercak daun Cercospora. Total tanaman yang sakit ada 20 dibagi 20 sampel dikali 100% sama dengan 100%. Selanjutnya penyakit mosaik. Total tanaman yang sakit ada 17 dibagi 20 dikali 100% sama dengan 85%. Selanjutnya adalah penyakit antraknosa. Total tanaman yang sakit ada 16 dibagi 20 sampel dikali 100% sama dengan 80%. Selanjutnya yaitu penyakit busuk batang. Total tanaman yang sakit ada 11 dibagi 20 dikali 100% sama dengan 55%. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.